min Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu organisasi seperti Nahdlatul Ulama kalau di Jawa, di Medan, itu dia dapat jatah ke Libya. Dapat jatah ke Libya, dapat jatah ke Madinah, dapat jatah ke Ummul Qura. Yang dapat jatah ke Ummul Qura itulah Ustadz Muslim Nasution, yang dulu ketua Al-Wasliyah. Yang dapat jatah ke Libya itu Mu'alim Jalal, Ustadz Sauri Sam. Yang dapat jatah ke Mesir banyak sekali, kakak-kakak kelas saya dapat jatah. Jadi ketika mereka pulang, itulah yang dalam pikiran saya, ketika guru di kelas saya, wali kelas saya kelas 1 SMP, namanya Hajah Cik Tanti Taufik LC, masih hidup. Dia bercerita tentang, kata dia, saya dulu di Iskandaria, Alexandria, kalau sudah musim bunga, mekar bunga itu cantik di pinggir-pinggir jalan. Saya waktu itu seolah-olah saya sudah sampai ke Alexandria itu. Makanya ketika 98 saya sampai ke Mesir, mana Alexandria itu saya cari. Oh, memang cantik kotanya, 200 kilo dari Kairo. Tepi laut Mediterania, jembatannya, muntazahnya, pantainya, tempat jalan-jalannya. Jadi kita sebelum ke sana sudah berimajinasi duluan, karena mendapatkan cerita. Itulah pentingnya orang-orang sekitar kita. Dari mana imajinasi itu datang? Dari bacaan, dari bisikan orang. Begitu juga kalau yang di sekeliling kita orang-orang jahat, dia juga akan memberikan imajinasi. Nanti kalau kau berhasil jual narkoba ini 1 kilo dapat kau 1 miliar, nanti kau punya. Ya begitu. Jadi itulah pentingnya seorang ayah, seorang ibu berimajinasi. Memberikan imajinasi, memberikan cerita, sehingga orang yang mendengar cerita itu membayangkan atau menciptakan gambaran, ide, konsep. Saya setiap subuh Senin, subuh Selasa membacakan tafsir Jalalain ke santri. Kebetulan tadi subuh Selasa saya bacakan tafsir Jalalain. Saya tuliskan, kalian masuk ke sini SMP, tamat ini nanti Aliyah, tamat Aliyah tahun 2027 kalian tamat, kalian nanti S1, kalian ikut tes ke Mesir, kalian ikut tes ke sini, habis itu kalian S2, habis itu kalian S3, habis itu kalian punya rumah Quran, kalian punya pondok tahfiz, Az-Zahra 3, Az-Zahra 4, Az-Zahra 5, 1000 Az-Zahra di dunia ini. Saya ingin mereka punya cita-cita. Saya ingin mereka punya imajinasi tentang masa depan. Jadi dia tidak hanya berpikir habis hafal Quran selesai. Tidak sampai di situ. Saya menulis di laptop saya dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sudah ada saya tulis itu. 2015, 2016, 2017. Di kamar saya waktu di Maroko, waktu di Mesir di kamar saya gunting itu gambar pintu gerbang Maroko, saya tempel. Ini kepala saya tidur, di bagian kaki saya, pokoknya saya mau tidur, saya melihat gerbang Maroko. Nanti aku mesti ke Maroko. Dari mana datang imajinasi itu? Karena kakak kelas saya. Kakak kelas saya sedang di Maroko, aku mesti ikut dia. Nah, jadi selalu punya imajinasi. Salahkah berimajinasi itu? Enggak. Nabi SAW 3 yang akan kalian rebut. Kalian akan menguasai Yaman, kalian akan menguasai Syam, kalian akan menguasai Rom. Imajinasi. Tentu Nabi imajinasinya tidak, karena dia Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketiga adalah visualisasi. Poin yang ke-10. Apa itu visualisasi? Mengungkapkan gagasan
Imajinasi yang masih abstrak tadi diungkapkan dalam bentuk gagasan, gambar, tulisan. Diungkapkan dia dalam bentuk alam nyata. Adakah itu? Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 24. Poin yang ke-11. Contohnya dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibatan. Kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pokok kayu yang kokoh. Asluha sabitun. Akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama'. Cabangnya ke langit. Akarnya menghunjam ke tanah. Cabangnya ke langit. Pohon yang besar, akarnya menghunjam ke tanah, cabangnya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Kita punya tauhid. Bagi sebagian orang tauhid itu apa sih tauhid? Tauhid itu benda apa? Ayam, terbayang ayam. Gajah, terbayang gajah. Gajah besar, ayam kecil. Tapi ketika tauhid, apa tauhid? Visualisasinya apa? Tauhid itu kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang besar. Siapa yang pernah pergi mengambil madu, kayu tualang, 5 orang kami memeluknya, baru nyambung tangan kan. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama', pucuk rantingnya ke langit. Itu tauhid. Nah, bagaimana mengungkapkan itu, memvisualisasikannya. 12. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada buku judulnya Al-Amthal fil Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Banyak. Terus gimana mengungkapkan, memvisualisasikan banyak itu gimana? Lihat surat Al-Baqarah 261. Kama thari habbah, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu dha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Berawal dari kata-kata, berubah menjadi pemikiran, wujud di alam nyata. Sebenarnya gambar zaman sekarang mudah. Orang berpikir tentang membangun sebuah Islamic Center, maka dia tinggal yang pandai buat 3D. Ini bangunan Islamic Centernya, di sekelilingnya ada ruko, di situ ada klinik kesehatan, klinik gigi, klinik bersalin, klinik kulit, klinik kecantikan yang Islami. Di situ ada kantor-kantor, kantor MUI, kantor NU, kantor Muhammadiyah, kantor Perti, kantor Persis, kantor Matlaul Anwar. Di situ ada lapangan basket, lapangan sepak bola, futsal, supaya orang main futsal setengah jam sebelum azan maghrib, stop, sholat dulu. Lalu kemudian di situ ada tempat convention hall pernikahan, supaya acara walimahnya IO-nya itu Islami, jangan lagi musik pakaian jahiliyah. Di situ ada UMKM, sehingga orang-orang yang tidak punya toko dia bisa letakkan barang, keripik, kerupuk, peyek, bumbu pecal, madu, semua kerajinan. Sehingga muncullah satu masjid paripurna. Nah, memvisualisasikannya di alam nyata. Ya, beberapa pakar menggambar. Maka dipresentasikanlah ini kepada
gubernur, wali kota, bupati. Bapak akan meninggalkan apa nanti kalau sudah selesai jabatan ini? 5 tahun ini mau buat apa? Oh, ternyata kami bisa buat ini ya, Islamic Center. Iya, langkah pertamanya bebaskan tanahnya dulu. Setelah tanah dibebaskan, apakah akadnya wakaf atau dibeli Pemda atau masyarakat menghibahkan? Setelah itu baru bangunan. Terus nanti kalau bangunan selesai yang ngajar siapa? Kirim anak-anaknya. Anak-anak sekarang yang berprestasi hafal Quran kirim ke Mesir, kirim ke Yaman, ke Ahqaf. 4 tahun pulang. Mereka yang akan ini. Buat kampusnya di kota strategis. Kenapa? Supaya pagi orang jam 7 datang pick up. Meletakkan anaknya, masuk kantor, suami kerja, istri kerja, sore jam 5 ambil anak, bawa pulang. Sampai rumah capek tidur. Siang full belajar. Sehingga pendidikannya dapat, ekonominya dapat, kekuasaannya dapat. 5 tahun ke depan, mau kampanye, udah ada bahan. Nggak bohong-bohong lagi, nggak cerita jalan berlobang, nggak nyerang-nyerang orang. Cerita bagaimana prestasi. Ini sebagai satu sampel contoh real di alam nyata. Apa yang mau kita lakukan? Dalam 12 poin, afirmasi, imajinasi, dan visualisasi dalam Islam. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah saya mungkin ketemu dengan beberapa guru-guru dan bertemu juga dengan orang-orang yang problematik gitu ya, saya menemukan kesimpulan bahwa orang-orang kecil itu kalimatnya, disiplin kata-katanya juga ternyata kecil juga gitu Ustaz. Misalnya yang penting bisa makan aja lah, yang penting bisa ngopi aja gitu, nggak perlu yang neko-neko, yang penting anak bisa sekolah. Tapi saya ketemu dengan guru-guru yang lain, Ustaz Salim, IM, Ustaz EN, Ustaz Tukman, termasuk juga Ustaz Abu Somad, punya disiplin kata-kata afirmasi yang positif begitu Ustaz. Nanti kita umroh sekantor ya, nanti kita umroh semasjid ya, nanti insya Allah kita bangun masjid yang besar. Jadi punya kalimat, punya afirmasi yang positif, dan itu luar biasa, Masya Allah. Saya bersama Ustaz EN kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, dan itu semua terwujud Ustaz. Apakah memang sejatinya sebagai seorang muslim itu kita harus punya visi yang besar. Jadi jangan punya kalimat atau kata-kata yang kecil. Mending cukup bisa makan aja lah gitu. Apakah memang seperti itu? Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya visi yang besar. Ucapkan, pikirkan, ucapkan. Maka alam akan membantu. Pikirkan, ucapkan, maka alam akan membantu. Itu ucapan orang ateis, dia tidak bertuhan. Coba perhatikan nanti kalau ada tokoh-tokoh yang ngomong, pikirkan, ucapkan, alam akan membantu. Karena ketika orang memikirkan, saya akan jadi ini, saya mau ini, lalu diucapkannya, maka pada saat itu alam semesta itu sedang tunduk. Dan dia pun sedang bersemangat untuk menundukkan. Bagi yang tidak bertuhan sekalipun percaya itu. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang punya Tuhan, yang punya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata dia, bisa makan aja cukuplah. Mubazir itu. Mubazir potensi yang diberikan Allah. Allah memati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. 3. Allah memati'na bi asma'ina, jadikan pendengaran kami, wa absarina, pandangan kami, wa quwwatina, kekuatan kami, menjadi nikmat. Sama macam orang punya handphone. Handphone 25 juta, mahal. Tapi hanya dipakai untuk angkat, tutup. Begitu banyak aplikasi di dalam yang tidak dipakai. Iya, tapi Nabi kita kan nggak ada. Nabi kita itu yang penting cukup makan. Nabi yang mana cukup makan?
Orang Nabi mengatakan kamu akan menguasai Yaman, menguasai Rom, menguasai Syam. Yaman sudah dikuasai. Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Rom. Rom itu dua pendapat. Rom dulu, Rom itu, ya Turki itu Rom. Rom yang sekarang ini, Eropa. Jadi umat Islam mesti berpikir umat Islam akan menguasai Rom. Tapi bukan dengan kita datang bawa Rom, bukan begitu. Dengan ilmu pengetahuan. Jadi, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang yang terlalu simple, apa yang mau kita cari hidup ini? Memang betul. Tapi kalau kita bisa berkuasa, kita bisa punya kemampuan finansial, kita bisa membahagiakan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas. Man as'adan nas. Man as'adun nas. Siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas. Orang yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita punya kekuasaan, kenapa Islam itu mesti menguasai Yaman, Syam, Rom untuk menyebarkan rahmatan lil alamin? Kalaulah khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berpikirnya simple. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq mulai pengiriman pasukan bala tentara. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Bayangkan umat Islam sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain sekarang Caspian Sea, Rusia, Azerbaijan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam sudah sampai ke Maroko. Belum 100 tahun. Coba hitung berapa negara dari Caspian Sea, Azerbaijan sampai ke Maroko. Kenapa mereka tidak duduk aja di Taman Raudhah, zikir-zikir, nunggu mati? Kenapa mereka nggak baca Quran aja di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Karena mereka tidak mau soleh individual. Islam ini harus menyebar ke seluruh dunia, dakwah. Masih banyak fakir miskin, anak yatim. Demikian Pak Alvin. Sama kita langsung ke penanya berikutnya. Saya persilahkan Bapak Abdul Razak. Padahal Bapak buka mic-nya, sampaikan pertanyaannya dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz tentang amal dan perbuatan apa yang harus dibuat oleh saya. Saya banyak ujian Ustaz, iman saya sedang diuji. Di antaranya adalah dibantu oleh seorang orang tua wanita. Doanya supaya saya kuat menghadapi ujian ini. Itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya diganggu orang, saya akan lapor polisi. Saya tidak sholat tahajud, saya tidak zikir. Saya langkah pertama, saya lapor polisi. Supaya dia tidak ganggu saya. Saya akan pergi ke Polda. Saya kasih. Yang kedua, baru saya ikhtiar berusaha kepada Allah dengan sholat hajat, sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, beramal soleh. Semua cara kita pakai, zahir dan batin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jawab ya. Biar kesian kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ibu Ummu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Afwan mungkin agak melenceng dari tema. Ingin bertanya tentang dosa kifayah Ustaz. Saya mendengar bahwa dosa kifayah itu tidak akan berhenti kecuali kewajiban kifayahnya sudah terlaksana, dan katanya kewajiban kifayah dalam syariat itu hampir ada 90%, sementara saat ini kan yang terlaksana hanya nikah, talak, cerai, rujuk saja ya, terutama di negara kita. Nah, kalau ternyata benar dosa kifayahnya tidak berhenti, lalu solusinya seperti apa yang bisa kita lakukan supaya dosa kifayah itu berhenti? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fardu ain wajib saya sendiri melakukan. Sholat, puasa, zakat. Kalau saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, selesai. Fardu ain. Fardu kifayah, fardu yang diwajibkan untuk seluruh kita. Tapi kalau dilakukan oleh satu orang cukup. Udah dia aja. Memandikan jenazah, wajib kita semua. Tapi Bang Alvin melaksanakan kifayah, cukup. Itu yang ada di dalam literatur, istilah, etimologi, terminologi, istilah-istilah dalam Islam. Hanya fardu ain dengan fardu kifayah. Sekarang banyak orang-orang yang bukan ahli agama Islam bicara agama Islam. Dia membuat istilah-istilah yang menurut dia unik, tapi bagi orang yang mau belajar Islam itu membingungkan. Salah satunya inilah dosa kifayah. Ambil sana, ambil sini, cocok-cocokkan. Itu makanya perlunya belajar dulu agama Islam secara sistematis. Belajarnya runut. Kalau fikih hatamkan dulu. Fikih Islam Syekh Sulaiman Rasyid. Nah, setelah itu barulah. Kalau tidak nanti bingung dia. Terlalu banyak istilah-istilah yang dibuat oleh orang yang tidak. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang banyak, yang kita ikut dapat aliran dosanya karena kita tidak melakukan nahi mungkar. Kalau saya diam menengok orang melakukan perbuatan zina, maka itu saya ikut dapat, walaupun saya tidak melakukan. Kalau Bang Alvin memandikan jenazah, saya ikut dapat pahalanya dan gugur kewajiban. Begitu juga dengan kalau ada satu orang buat dosa, saya ikut dapat dosanya. Maka disebut dengan dosa kifayah. Kenapa? Dia aja yang melakukan, yang lain udah cukup. Dengan diamnya itu dapat dosa. Simpelnya, sederhananya, bagaimana kita nahi mungkar. Nahi mungkarnya Ustadz, ya ngomong. Ustadz jangan malas ngomong. Nahi mungkarnya polisi, ya tangkap. Nahi mungkarnya DPR, buat payung hukumnya. Polisi nggak bisa nangkap kalau nggak ada payung hukumnya. Nahi mungkarnya bupati, buat perbub, peraturan bupati. Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bupati, Kapolres, Dandim, Gubernur, Kapolda, dan Rem, Panglima, Polisi, Kapolri, Presiden. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan kita supaya jangan sampai kita dapat dosa walaupun kita tidak melakukannya. Karena kita unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman, yang zalim atau mazluman. Bagaimana kami menolong orang zalim? Kalau orang terzolimi bisa kami tolong. Orang yang zalim gimana nolongnya? Angkat tangannya, pegang, jangan kau zalim lagi. Demikian. Wallahu a'lam. Bapak Ahmad Wiranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustaz, semoga Allah sehat antum selalu. Amin. Ustaz izin bertanya, yang pertama, ciri dan tanda afirmasi imajinasi dari setan, Ustaz. Yang pertama, tanda-tandanya bagaimana? Dan yang kedua, kemarin-kemarin sempat ramai, Ustaz, ya, bahwa matan Abu Suja itu masih bagusan kitabnya Syarbani, Ustaz, yang sifat salat Nabi, katanya itu lebih baik dari matan Abu Suja. Bagaimana Ustaz membantah perkataan Salafi Wahabi yang begitu, Ustaz? Terakhir, Ustaz, minta amalan sekaligus ijazah, Ustaz, dari antum. Alhamdulillah, istri saya lagi hamil anak pertama, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar fikih mazhab Syafi'i, kitab yang paling rendah matan takrib. Matan artinya syair-syair yang disusun. Karena kalau kita menghafal syair itu sampai tua nggak lupa-lupa. Kayak belajar tajwid. Belajar tajwid itu kalau dihafal syairnya mudah kita. Sifza sana kan jada saksun kot sama dum tayyiban zid fitu kondoh zaliman da'su azonin zul sarifan lil karam kalamuna lamzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfun lil kalim. Disusun sedemikian rupa matan ini, syair ini, namanya matan takrib. Lalu syarahnya, penjelasannya itulah dia Fathul Qarib, disusun oleh ulama. Jadi ulama ini baca Quran, baca hadis, ijma' qiyas, faham pendapat ulama, disusunnya menjadi sebuah matan supaya mudah belajar. Itulah dia matan takrib. Dihafal matan takrib ini, kalau tidak hafal dibaca, difahami. Penjelasannya ada dalam Fathul Qarib. Sedangkan sifat sholat Nabi Albani, dia ambil hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, dia ambil. Ya jadi kacau jadinya. Karena dia tidak pakai mazhab. Dia menjaga perpustakaan. Perpustakaan Zohiriyah. Dia jaga perpustakaan itu. Nah, selama di perpustakaan itu dia baca buku, baca. Dari Albania, Eropa Timur. Albania ini banyak komunis. Bapaknya lari ke Suriah. Di Suriah dia jaga perpustakaan Zohiriyah, rajin baca. Disusunnya hadis-hadis ini jadilah satu buku sifat sholat Nabi. Kalau mau bantahannya, beli sifat sholat Nabi juga, membantah yang punya Albani, ditulis oleh Syekh Hasan As-Saqaf. Sifat sholat Nabi Hasan As-Saqaf menurut mazhab Syafi'i. Dia baca hadis-hadis ini, dia bilang hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Dibantah oleh Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Tanam jilid itu yang warna coklat. Ya. Itu yang itu semua sudah biar udah situ aja. Hadis-hadis yang kata dia dhaif itu ternyata hadisnya sahih. Keliru dia. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. 6 jilid, 7 jilid dengan indeks. Jadi di internet itu ya siapa yang paling banyak ngomong? Kebetulan yang paling banyak ngomong ustaz-ustaz Wahabi. Mereka angkat Albani.
Nah, ustadz-ustadz yang mazhab Syafi'i mana di pondok? Nah, makanya adik-adik yang dari Fakultas Sains Teknologi Ilmu Komputer, mainlah ke pondok. Datangilah pakar-pakar fikih mazhab Syafi'i itu. Saya mau beli laptop nih. Saya nggak tahu mana laptop yang paling bagus. Sampai di pameran jual laptop, mana yang paling banyak ngomong, itu yang saya beli. Ini laptop bagus pak, begini, bugono begini. Gitu. Jadi di medsos itu tergantung mana yang paling banyak ngomong. Bagaimana dia dari setan? Pokoknya kalau dia mengajak kepada kejahatan, keburukan, nah itu setan itu. Ada orang, setan ini tidak kerjanya langsung buruk, enggak. Setan itu tidak ngajak, ayo berjudi, enggak gitu dia. Ayo berzina, tidak gitu. Dia ujungnya nanti baru ketahuan. Kata setan ini, sebelum ketahuan setan, kata dia,